Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 247. Ja'alaka fil alam al-mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi liyu'limaka jalalata qadrika baina makhluqati wa annaka jauharatun tantawi alaika asdafu Allah. Allah menjadikanmu berada di alam pertengahan antara alam materi dan malakut, guna memperkenalkan tingginya kedudukanmu di antara makhluk, di antara para makhluk. Kau adalah mutiara yang tersembunyi dalam kulit ciptaannya. Wahai manusia, Allah menjadikanmu di alam pertengahan antara kerajaannya Allah atau materi, dengan malakutnya, yaitu kerajaan gaibnya. Alam materi adalah alam nyata, alam dunia, dan alam malakut adalah alam gaib. Manusia tidak murni dari alam nyata, tidak pula murni dari alam gaib. Akan tetapi ia berada di pertengahan antara keduanya, baik secara indrawi maupun secara maknawi. Jadi ngoten. Di manusia ini terdiri dari jasad dan ruh. Jasad itu adalah alam materi dan ruh itu adalah alam gaib, alam malakut. Secara indrawi, Allah menciptakannya di antara langit dan bumi. Secara indrawi, di atas bumi, di bawah langit. Ia menciptakan makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan, tak lain untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Adapun secara maknawi, Allah menciptakannya dalam bentuk yang paling sempurna dan menjadikannya sebagai sosok yang mengandung seluruh rahasia benda-benda yang berwujud di atas maupun di bawahnya, yang lembut maupun yang kerasnya. Dengan begitu, manusia terdiri ruh dan jasad, langit dan bumi. Oleh sebab itu, manusia sering disebut dengan alam terkecil. Sering pula manusia dikatakan sebagai miniatur dari seluruh alam semesta. Karena di dalam dirinya terdapat sifat-sifat malaikat seperti akal, makrifat, dan ibadah. Menyimpan sifat-sifat setan seperti suka menggoda, memberontak, dan melampaui batas. Memiliki sifat-sifat hewan seperti amarah dan nafsu syahwat, tamak dan ganas, serta penuh tipuan. Saat marah, manusia menjadi seperti singa. Saat dikuasai nafsu, ia menjadi seperti babi yang tidak peduli di mana ia berkubang. Saat tamak dan ganas, ia menjadi seperti anjing. Saat menipu, ia menjadi seperti serigala. Pada diri manusia juga tersimpan sifat tumbuhan dan pepohonan. Pada awalnya manusia seumpama dahan yang lembut, kemudian tumbuh hingga akhirnya menjadi keras dan berwarna hitam. Manusia juga menyimpan sifat langit, yaitu tempat menyimpan segala rahasia dan cahaya, serta tempat berkumpulnya para malaikat. Ia mengandung sifat bumi, yaitu bahwa ia tempat tumbuhnya akhlak dan tabiat yang lembut ataupun yang keras. Ia juga menyimpan sifat arash, yaitu sifat kalbunya menjadi tempat penampakan ilahi. Allahu alal arsyistawa, ayat. Bahwa Allah itu menempat di dalam arsy. Selain itu ia memiliki sifat lauh mahfud, yaitu menjadi tempat disimpannya ilmu. Sifat kolam, yaitu bahwa ia mampu mengatur ilmu itu. Manusia juga menyimpan sifat surga,
Yaitu jika akhlaknya baik, semua temannya akan merasa nikmat dan nyaman saat bersamanya. Ia juga menyimpan sifat neraka, yaitu jika akhlaknya buruk, semua temannya akan ikut terbakar. Allah menjadikanmu seperti itu untuk memperkenalkan tingginya kedudukanmu di tengah para makhluk. Semua makhluk itu diciptakan untukmu agar kau manfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, kau harus meninggikan tekadmu dari semua itu dan hanya sibuk dengan Tuhan. Abul Abbas Al-Mursi berkata, alam semesta atau benda semuanya adalah hamba yang diciptakan untukmu. Dan kau adalah hamba Allah. Ini adalah makna pertengahan indrawi. Seperti yang disebutkan di atas. Kita menempat di alam pertengahan. Antara bumi dan langit. Ataupun antara alam mulki dan alam malakut. Adapun makna manawi, Ibnu Athaillah mengisyaratkannya dengan ucapannya, kau adalah mutiara yang tersembunyi dalam kulit ciptaannya. Mutiara yang tersembunyi dalam kulit ciptaannya. Bahasa lainnya adalah tersimpan dalam kerang ciptaannya. Karena sifat-sifat semuanya ada di dalam dirimu. Allah tidak menciptakan makhluk dengan sifat seperti ini kecuali manusia. Oleh sebab itu, Allah menciptakannya sesuai dengan sifat-sifatnya dan menjadikannya khalifah yang melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Allah memberinya dua arah, satu arah menuju Allah dan satu arah menuju makhluk. Adapun malaikat dan makhluk lainnya yang tercipta dari ruh, mereka tidak memiliki kecuali satu arah saja, yaitu menuju Allah Ta'ala. Ini dalilnya bahwa tumbuhan itu juga berzikir, hewan-hewan itu juga berzikir. Karena selain manusia itu arahnya hanya satu, tapi manusia punya dua arah. Semua sifat ini berlaku pada setiap manusia. Namun sifat-sifat tersebut tidak akan tampak pada dirinya, kecuali setelah ia melakukan olah batin dan mujahadah. Riyadhah wal mujahadah. Setelah itu ia akan disebut insan kamil, manusia yang sempurna. Inilah rahasia-rahasia yang tidak diketahui kecuali dengan dzauq, dengan perasaan, dan tidak terdengar oleh selain pemiliknya. Ingat, nah, ini tadi perumpamaannya bahwa manusia adalah mutiara yang tersembunyi dalam kulit ciptaan. Jadi kulit itu ya jasad, atau kerang itu mau jasad. Anane kerang iso ngetokno mutiara, iso ngetokno apa? Nek ngarani batu mulia, itu yo piye carane yo abot banget. Sekedar kerang, sekedar mutiara yang perhiasan saja harganya sudah segitu, dan prosesnya juga tidak serta-merta menjadi, karena menjadi mutiara kan tidak, ya butuh proses. Ibnu Athaillah menyebutkan keistimewaan lain yang dimiliki manusia dengan ucapannya, qauluhu innama wasa'aka al-kaun min haitsu jismaniyatika walam yasa'ka min haitsu thubuti ruhaniyatika. Alam dapat menampungmu dari sisi fisik, tetapi ia tidak dapat menampungmu dari sisi ruh. Alam, yaitu bumi, yang kau huni, dapat menampungmu secara fisik, karena fisikmu adalah bagian dari alam. Kemaslahatannya pun bergantung pada alam. Namun, alam tidak dapat menampungmu dari sisi rohani, karena ruh bukan berasal dari alam ini, dan tidak sejenis dengan alam. Oleh karena itu, ruh tidak layak bergantung kepada sesuatu yang berasal dari alam ini. Ruh hanya layak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, manusia adalah gabungan dari dua hal,
jasad dan ruh. Antara jasad dengan alam terdapat kesesuaian dan kesamaan. Oleh karena itu jasad pantas bergantung pada alam. Jika jasad mengkonsumsi yang ada di alam ini, jasad akan mampu bertahan di alam ini. Jika tidak, ia akan binasa. Sebagaimana yang telah ditetapkan sunnatullah. Namun, antara ruh dan alam ini maksudnya, alam semesta, tidak hanya bumi, alam semesta nggih, tidak terdapat kesesuaian dan kesamaan. Beda materi. Oleh karena itu, ruh tidak layak bergantung pada alam. Ia hanya patut bergantung pada sang pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kita harus berusaha menyempurnakan ruh dengan zikir-zikir dan olah batin agar semua kotoran kemanusiaannya hilang, sehingga ia layak bergantung kepada Tuhan yang Maha Agung. Adapun untuk jasad, kita tidak perlu mempedulikan apa yang layak baginya, karena Allah telah menjaminnya. Wa min dabbatin fil ardi. Ya apa ayatnya Sarif? Wa min dabbatin fil ardi, bahwa kegermetanin di bumi iku wis dijamin nabi Gusti Allah Ta'ala. Dalam sebuah syair disebutkan, wahai pelayan tubuh, betapa kau menderita saat melayaninya. Kau mengharap keuntungan dari sesuatu yang jelas merugikan. Sebaiknya kau memperhatikan ruh dan menyempurnakan kemuliaannya. Dengan ruh kau disebut manusia, bukan dengan jasad. Gitu. Sak piro toh apike jasad, sak piro toh kita mau memasang aksesoris lah. Untune copot pasang untu. Ya pirang dina umure. Mripate gak ketok gawe kacamata ya betah pirang dina. Ada masanya. Dan rugi. Nyatane sing tatoan singa kan ya. Lek tuwet dadi kucing tatone. Bahwa ya rugi kita menginvestasikan bahasanya Pak Pur. Kita menginvestasikan sesuatu pada sesuatu yang tidak abadi. Kalau kita mau invest ya kepada sesuatu yang abadi. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam bishawab. Enggak sing kirang paham. Asik nih kabar, anak cakat cilik, anak cakat gede barang nih. Aku peran. Pin. Allah menciptakannya sesuai dengan sifat-sifatnya dan menjadikannya khalifah yang melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan. Allah memberinya dua arah. Satu arah menuju Allah dan satu arah menuju makhluk. Adapun malaikat dan makhluk lainnya yang tercipta dari roh. Ya wis, takone sing ndi? Yang dimaksud satu arah menuju makhluk itu. Ya, tujuan hidup ataupun kita dituntut untuk hidup
Atau yang familiar kita dengar hablum minallah dan hablum minannas. Bahkan akhir-akhir sering FYP lah, sering viral. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi gak cukup apik nanggone Gusti Allah tok gak cukup, Pak. Atau manusia itu yo takdiri ngono kuwi. Nyatane kan gak ono to. Ulama-ulama dhisik iku sing nyepi nang dhuwur gunung dhewe terus oleh pangkat dadi wali kan gak ada. Sing oleh pangkat dadi wali dadi ulama ya sing syiar, sing dakwah, sing manfaat kanggo liyane. Bahkan kate mati di saksekno niki sae napa sae yo. Pilihane saya ambek sae. Itu kan berarti tuntutan manusia itu ya dua arah tadi. Atau kalau kembali ke ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kan ibadahe menungso iku ya gak cukup mung nyembah Gusti Allah. Gak cukup mung ngabdi mung ngawula nang Gusti Allah. Kalau selain manusia kan satu arah tadi. Ya itu semua selain manusia, mengecualikan jin lah. Tapi kalau itu jin pada ambil menungso. Wes Vin, paham? Itu nih. Katris. Jadi iki napa kudu nyempurnakaken antarane keduane, dadi antarane antara jasad kali roh itu wae. Soalnya ini kan diterangkan seperti kerang yang bisa memunculkan mutiara. Iya. Tapi kan tanpa istilah kerang tanpa kulitnya itu kan mutiaranya juga nggak bisa tenang. Ini kata-kata awal saat durungnya muncul kerang itu kan dalam kulit ciptaannya. Nah, akhirnya kan digawe gampang no penggambaran kan diibarat no kerang tuh ya. Bahwa kerang itu diciptakan, tapi kan di jobone kerang itu ono kulite. Dan di jerone kerang ono mutiarane. Mutiara iku ibarat roh, kerak apa jenenge iku bahasa Indonesiane kulit iku apa? Cangkangnya itu ibarat jasadnya. Cangkang dan kerangnya itu ibarat jasadnya. Nggol itu nih. Lapor.
volumenya. Dikatakan bahwa dasar gede maupun dasar cilik terus korelasinya kalau pasal itu pasal sholat. Ya miniatur tadi tuh. Jadi dasar gede itu berarti ya kita roh nih. Enggak. Ini pun bahas peniku tentang redaksinya di situ bagaimana. Manusia merupakan miniatur. Manusia sering disebut pula miniatur alam gitu. Kalau analogi jasad gede jasad cilik itu kan ngeten bahwa bumi saisine kan jagat gede Pak Pur. Oh, jagat cilik. Bumi saisine iki jagat cilik. Si kalah gede ambek jagate menungso. Karena yang semua yang ada di alam semesta ini terpraktek utawa apa Pak? Iya. Ada sisi-sisi tumbuhan, ada sisi malaikat, ada sisi setan, ada sisi kan ngono. Bahkan ono arsy itu awake dhewe iku. Iya. Alam istimewa itu satu dasar diri. Iya. Ya betul. Karena luwih penak macul lemah timbang macul menungso. Apa? Ya. Dan di kono kan alam semesta. Ini alam. Seharusnya bumi itu terbungkus oleh alam semesta. Alam semesta ada di dalam Manusia. Ya yang kedua tadi, kalau fisik bisa menampung alam ini bisa menampung fisik kita, tapi kan tidak dengan roh. Nyatanya kan pasti ono sing pernah ngalami pikiran rumangsa gede kan. Ono sing pernah ngalami. Minimal dah sitok lah. Saya kaya ratune rayap dari gede dasi. Ya, karena tadi miniatur alam semesta. Pikiran yang pertama itu baik pelayan tubuh dapat menderita saat melayani. Pelayan tubuh itu Yo, hamba-hamba materi, Pak. Hamba-hamba duniawi, Pak. awalnya diterangkan bahwa semua itu dipersiapkan. Loh, sing terakhir sendiri loh kata-katanya kan ngoten. Ya harusnya kita napa?
zikir gitu, riyadhah. Bahasane investasi memang latih ruh ataupun berinvestasi ke ruh. Mana sing paling angel Pak investasi? Investasi bodong barang. Karena wa amal apa ini? Wa amal jismu fala yang bagi alih imam masluhu. Amal jismu ana pun utawi jisim jasad fala yang bagi mongko ora sayukca apa alih imamu apa menganggap penting lah. Bima yasluhu bima kelawan barang yasluhu kang patut apa omah ing jisem. Inna Allah karena saat temannya Allah iku mutakallifun zat kang nanggung bi kelawan jisim. Kan gak ada ceritanya toh manusia kelaparan itu Pak. Manusia kedinginan itu kan gak ada ceritanya toh Pak. Nah, sing angel itu naniku investasi ke ruh.